Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dalam kebidanan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan usaha berbentuk firma. Yuk simak videonya. Yuk, sebelum kita simak videonya, kita kenalan dulu. Anggota kelompok 2 yang beranggotakan Suci Agnani Aisyah, Dinasti Siswa Yuning Dias, Miftahul Janah, dan Rima Fitri Ramadana. Nah, submateri yang akan kita bahas, yang pertama ada definisi firma, yang kedua ada sifat firma, yang ketiga ada ciri-ciri firma, yang keempat ada dasar hukum firma, yang kelima ada kelebihan firma, yang keenam kekurangan firma, dan yang ketujuh ada tata cara pendirian firma, dan yang terakhir ada tata cara pembubaran firma. Untuk submateri yang pertama ada definisi firma. Apa sih firma itu? Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari firma. Antara lain, ada Molen Graaf, yaitu menurut ahli ini, firma merupakan suatu perusahaan yang didirikan oleh suatu perkumpulan di bawah nama bersama, yang anggotanya memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Yang kedua, menurut Wery, firma adalah suatu perusahaan yang dijalankan perseroan di bawah nama bersama. Dan yang ketiga ada menurut Stagler. Firma merupakan perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah nama bersama dengan tujuan mendapatkan laba, dan tujuan dapat tercapai dengan meningkatkan dirinya dengan cara seperti memasukkan uang, barang, nama, baik atau hak-hak ke dalam perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya ada sifat firma. Apa saja sih sifatnya? Ya, yang pertama yaitu keagenan atau perwakilan itu adalah milik bersama. Kemudian umurnya itu juga terbatas. Selanjutnya dalam tanggung jawab itu tidak terbatas. Jadi antara satu dengan orang yang lain itu sama tanggung jawabnya. Kemudian adanya kepemilikan kepentingan. Kemudian ada juga partisipasi atau keikutsertaan dalam sebuah persekutuan firma. Di sini yaitu pemilik perusahaan tersebut. Kemudian bentuk firma ini sudah digunakan baik untuk suatu kegiatan usaha berskala besar atau kecil. Selanjutnya, firma itu bisa berupa perusahaan kecil yang menjual sebuah barang pada satu lokasi atau suatu perusahaan besar yang memiliki cabang atau kantor di banyak lokasi. Nah, masing-masing sekutu ini menjadi suatu agen atau wakil dari persekutuan firma untuk sebuah tujuan dari usahanya. Kemudian, untuk pembubaran persekutuan firma ini akan terjadi bila terdapat salah satu anggotanya itu mengundurkan diri atau meninggal. Dilanjut, untuk tanggung jawab seorang anggota itu tidak terbatas pada jumlahnya maupun jumlah investasinya. Harta benda yang diinvestasikan dalam bentuk persekutuan firma tidak lagi dipunyai secara terpisah oleh masing-masing sekutu. Jadi, itu adalah milik bersama. Kemudian, masing-masing sekutu itu berhak mendapatkan pembagian laba dari hasil persekutuan firma tersebut. Kita juga akan membahas ciri-ciri firma. Firma ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan bentuk organisasi perusahaan yang lain. Nah, untuk karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama ada mutual agency atau saling mewakili.
Jadi, setiap anggota dalam menjalankan usaha firma merupakan wakil dari anggota firma yang lain. Apabila salah satu anggota beroperasi dalam suatu bidang usaha firma, maka secara tidak langsung anggota tersebut mewakili anggota firma yang lain. Untuk yang kedua yaitu limited life atau umur terbatas. Firma yang didirikan oleh beberapa anggota memiliki umur terbatas. Artinya ada anggota yang keluar berarti firma tersebut dinyatakan bubar secara hukum. Demikian juga apabila ada anggota lain yang bergabung. Firma dinyatakan masih beroperasi atau bubar apabila tidak ada perubahan dalam komposisi keanggotaannya. Untuk yang ketiga yaitu unlimited liability, yaitu tanggung jawab terhadap kewajiban firma itu tidak terbatas. Tanggung jawab atas hutang itu tidak terbatas pada kekayaan yang dimiliki oleh firma saja, namun juga sampai harta milik pribadi pada anggota firma. Jadi, apabila dalam keadaan tertentu firma memiliki hutang atau kreditur dan firma tersebut tidak mampu membayar karena jumlah kekayaan tidak mencukupi, maka kreditur berhak menagih kepada anggota firma hingga harta pemilik pribadi. Untuk selanjutnya ada ownership of an interest in a partnership. Di sini merupakan kekayaan setiap anggota yang sudah ditanamkan dalam firma, merupakan kekayaan bersama dan tidak dapat dipisahkan secara jelas. Masing-masing anggota adalah sebagai pemilik bersama atas kekayaan firma. Tanpa seizin orang atau anggota lainnya dilarang menggunakan kekayaan firma. Hak anggotanya terhadap firma akan terlihat dalam saldo modal akhir para anggota firma yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada penanaman modal awal, yang kedua nanti ada penanaman modal tambahan, pengambilan privat, yaitu adanya penambahan dari pembagian laba, dan pengurangan dari pembagian rugi. Untuk yang terakhir ada participating in partnership profit, yaitu laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma menjalankan atau berdasarkan partisipasi para anggota yang aktif menjalankan usaha firma. Maka anggota tersebut berhak atas laba yang besar daripada anggota yang lain, meskipun modal yang ditanamkan lebih kecil daripada modal yang ditanamkan oleh anggota yang tidak aktif atau dapat ditentukan secara lain atas persetujuan anggota lainnya. Ketentuan ini mengenai besarnya pembagian laba, pembagian rugi, ini harus dicantumkan secara rinci dan jelas dalam akta pendirian firma tersebut. Yuk kita lanjut dengan dasar hukum firma. Firma merupakan bentuk pemitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan. Landasan hukum firma dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Selanjutnya, dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai teknis pendirian pada tanggal 12 Juli 2018 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Yang kemudian diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Nah, untuk kelebihan dari firma ini apa sih? Oke. Jadi, kelebihan dari suatu badan usaha firma yakni pemilihan pemimpinnya berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Bahkan bisa saja pemimpin firma lebih dari satu orang. Modal awal untuk membangun firma dapat dikatakan besar karena berasal dari setiap anggota firma. Selain itu, suatu firma lebih mudah mendapatkan pinjaman modal apabila dibutuhkan dikarenakan syarat formalitasnya terpenuhi dalam hal ini yaitu akta notarisnya. Tapi badan usaha firma ada kekurangannya nih. Apa sih? Untuk firma sendiri ini, yaitu anggotanya tidak hanya bertanggung jawab sebatas modalnya saja, namun juga harta pribadi anggota tersebut. Dilanjut dengan tata cara pendirian firma.
Mengenai tata cara pendirian firma, pada prinsipnya terdiri atas 3 prosedur. Ketiga prosedur tersebut secara singkat akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pendirian atau pembentukan. Hal yang menyangkut pendirian atau pembentukan suatu firma harus dilakukan secara autentik, yaitu tercantum pada pasal 22 KUHD, dengan membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan kesepakatan di antara para pendirinya untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk firma. Perjanjian autentik inilah yang disebut dengan akta pendirian firma. Yang selanjutnya dilakukan pendaftaran. Setelah pembuatan akta pendirian, selanjutnya akta tersebut harus didaftarkan kepada Kementerian Pengadilan Negeri dalam wilayah mana firma tersebut didirikan. Pada pasal 23 KUHD, hal yang perlu didaftarkan yang pertama ada akta pendirian atau ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut yang isinya terdapat nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para sekutu, penetapan firma yang dipergunakan, nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian, yaitu yang terakhir ada saat dimulainya dan berakhirnya persekutuan firma. Yang selanjutnya yaitu pengumuman. Selanjutnya, ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, terdapat pada pasal 28 KUHD. Kewajiban untuk mengumumkan ini disertai dengan sanksi apabila pendiri melalaikan kewajiban tersebut. Persekutuan firma yang didirikan akan dianggap sebagai persekutuan perdata biasa yang bersifat umum. Adapun tata cara pembubaran firma. Selanjutnya, sebagai sebuah badan usaha, firma dapat dibubarkan atau berakhir dengan 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian persekutuan. Yang kedua, dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan. Dan yang ketiga, atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu. Dan yang terakhir, apabila salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh pengampuan atau dinyatakan valid. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan usaha berbentuk firma dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.